Sudah disepakati belum? Sudah, jadi kurang apa? Kita PSSI mendorong naturalisasi youth. First, will be an honor to play for Indonesia because my parents or my dad he's from Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Justin Hubner akan jadi pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah mengenal taktik Shin Tae-yong. Dia sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, skuad Garuda Asia sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Hubner juga sempat menjalani TC di Turki dan beberapa kali tampil di laga uji coba yang digelar tahun lalu. Sudah paham dengan keinginan pelatih, Hubner juga memiliki kans yang besar untuk mendapatkan caps perdananya di timnas Indonesia. Selain itu, Justin Hubner sudah memahami formasi andalan Shin Tae-yong yang menggunakan 3 back. Hal ini karena klubnya, yakni Wolves U21, menggunakan skema yang sama. Hubner menegaskan bahwa bermain dengan 3 back sudah biasa dia lakukan. Saya mendengar timnas bermain dengan 3 back, kata Hubner. Saya juga bermain di posisi back, jadi saya sudah cukup mengenal sistem tersebut. Bagus untuk saya bermain di timnas Indonesia dengan 3 back, ujar Justin Hubner kepada awak media di kantor PSSI. Hadirnya Hubner dalam formasi 4-3-3 ciri khas Shin Tae-yong tentu akan menjadi kombinasi yang solid. Pasalnya, saat ini skuad Garuda dihuni back-back berkualitas seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Mereka juga bisa saling bertukar posisi meski Sandy dan Shane biasa bermain sebagai back sayap di klubnya. Pemain berusia 20 tahun ini juga sempat berjanji untuk bekerja keras saat mendapatkan kepercayaan di timnas. Selain itu, Hubner siap bersaing dan membuktikan diri agar bisa memberikan kontribusi kepada tim. Semangat dan tekad ini akan dia jaga saat mendapatkan kesempatan berada di skuad Garuda. Saya tahu pelatih suka dengan pemain yang bekerja keras untuk menang. Selain itu, proses mendapatkan paspor Indonesia bagi pemain kelahiran Belanda ini tidak akan memakan waktu lama. Berkas milik Hubner sudah diproses bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Rafael serta Ivar saat ini sudah menjadi WNI dan mereka juga berhasil mencatatkan caps di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pemain keturunan Justin Hubner sudah menyatakan komitmennya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah sempat maju mundur. Kepastian itu diperoleh setelah ia menjalin komunikasi dengan pemain klub Liga Primer Inggris Wolverhampton Wanderers tersebut. Apa yang dikatakan? Kepastian itu disampaikan Erick melalui akun media sosial pribadinya. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, tulis Erick melalui akun Instagram. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air. PSSI kini sedang berupaya untuk mempercepat 2 tahapan akhir proses naturalisasi Hubner. Pemain berusia 20 tahun itu diharapkan resmi menjadi WNI sebelum akhir tahun ini, agar bisa disertakan ke dalam skuad Garuda di putaran final Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan. Menempati grup F, timnas Indonesia bersaing dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Pada medio November 2022, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan away grup F. Pertama, timnas Indonesia menantang Irak di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis, 16 November 2023. Dilanjutkan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa, 21 November 2023.
Erick Thohir pastikan proses naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan, segera diambil sumpah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan, Justin Hubner, kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Jumat, 3 November 2023. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, diterbitkan, setelah itu, baru diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, kata Erick Thohir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Sambung Menteri BUMN tersebut, sejatinya, naturalisasi dari Justin Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, akan tetapi, jelang proses akhir naturalisasi, Justin Hubner urung berpindah kewarganegaraan. Bahkan Justin Hubner sempat dipanggil ke timnas U20 Belanda di saat proses naturalisasi masih berjalan. Awalnya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, rencana tersebut batal terwujud, lantaran timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U2023. Dikarenakan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA pun menunjuk Argentina untuk menggantikan Indonesia. Erick Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang sudah promosi ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri terdekat akan memulai perjuangan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2023. Shin Tae-yong tunjuk penyerang Sparta Rotterdam Dean Zandbergen sebagai penyerang naturalisasi timnas Indonesia. Dean Zandbergen merupakan penyerang keturunan asal Indonesia yang kini berusia 22 tahun. Saat ini, Dean Zandbergen mentas bersama Sparta Rotterdam U21, tim yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Dean Zandbergen pun muncul sebagai bomber tajam, yang mana sudah mengemas 3 gol dan 3 assist dari 10 penampilan di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Kiprah apik di atas membuat Dean Zandbergen dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang mentas di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Semalam, Dean Zandbergen pun mendapatkan kesempatan debut. Ia bermain sekira 3 menit saat Sparta Rotterdam menang 2-0 atas IJ Selmervogels di babak pertama Piala Liga Belanda 2023 hingga 2024, KNVB Beker. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan, Voetbaltalennealis, pun mengangkat profil Dean Zandbergen. Mereka kagum dengan progres Dean Zandbergen yang memulai karir dari kompetisi amatir. Baru per musim panas ini gabung Sparta Rotterdam U21, Dean Zandbergen langsung mendapatkan jatah tampil di skuad senior. Dean Zandbergen menjalani debut di level profesional semalam. Ia membela Sparta Rotterdam setelah sebelumnya memperkuat tim amatir. Dari bawah ke puncak karir, tulis akun Instagram Voetbaltalennealis. Unggahan di atas pun mendapat respons positif dari netizen. Mereka ramai-ramai menandai akun Instagram pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sempat mengatakan kesulitan mencari penyerang berkualitas. Bukan tak mungkin, Dean Zandbergen dapat dijadikan solusi untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Ini dia YG ditunggu-tunggu. Bismillah Coach Shin Tae-yong 7777, tulis akun Instagram Faksyah, ini mungkin pilihan masuk akal bagi Indonesia. Kalau cari striker yang grade A jelas kesulitan karena rebutan sama Belanda. Dan jelas mereka lebih mau bersaing ke timnas Belanda. Kalau ini masih 22 tahun, baru debut kemarin di Sparta Rotterdam Senior di Eredivisie, setelah sebelumnya 2 tahun di Sparta U21. Jadi potensinya bagus. Will you take a look at his player? Coach Shin Tae-yong 7777. CC Erick Thohir Arya, M. Sinulinga Hamdan, Hamedan, tulis akun T. Viraluk Data. Menarik menanti langkah yang diambil Shin Tae-yong.
PSSI akan bergerak atau tidak mendekati sang pemain tergantung saran dari Shin Tae-yong. Melihat ngerinya pertahanan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi yang bikin lawan ketar-ketir. Seperti diketahui, timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong mengalami banyak perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling membuahkan hasil adalah skema naturalisasi pemain. Berbeda dengan di era-era sebelumnya, di mana PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain asing di Liga 1. Shin Tae-yong, pemain yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan yang bermain di kancah sepak bola Eropa. Selain itu, pemain-pemain yang dinaturalisasi juga harus sesuai kebutuhan taktik oleh Shin Tae-yong. Sejauh ini, timnas Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pada pemain belakang. Sebut saja ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Belum lagi, masih ada nama Jay Idzes, Nathan Choi Aon, dan Kevin Dix yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Lantas mengapa banyak pemain bertahan? Alasannya jelas, Shin Tae-yong berusaha memperkuat pertahanan Indonesia. Sejak lama, Indonesia selalu kesulitan menghadapi lawan berpostur tinggi. Oleh sebab itu, pemain belakang dengan postur tinggi kekar menjadi solusi. Banyaknya pemain bertahan yang dinaturalisasi ini juga merupakan langkah Shin Tae-yong agar Indonesia mampu lebih bersaing di kancah Asia atau bahkan yang lebih tinggi. Contohnya dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan melakoni ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam ajang tersebut, Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat sekelas Irak dan Jepang. Menghadapi tim-tim seperti itu, taktik yang cenderung bertahan bisa jadi solusi. Taktik ini juga pernah diperlihatkan Shin Tae-yong saat masih menangani timnas Korea Selatan. Dengan banyaknya pemain naturalisasi di posisi bertahan, formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia dapat kembali digunakan dengan kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Di posisi fullback, dapat diisi oleh Nathan Choi Aon dan Sandy Walsh. Dan gelandang bertahan diisi oleh Jay Idzes dan Shane Patinama. Formasi 4-4-2 juga dapat digunakan oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi pemain sayap bukanlah seorang yang bertipikal full menyerang, melainkan pemain yang memiliki kemampuan bertahan dan melakukan pressing. Untuk itu, Sandy Walsh dan Shane Patinama dapat diletakkan di posisi sayap. Di posisi bek kanan dan bek kiri dapat diisi oleh pemain naturalisasi yang lain ataupun pemain lokal seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Itulah ngerinya pertahanan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Dengan hal itu, tentu semua lawan timnas Indonesia akan ketar-ketir. 4 wajah baru yang semuanya comeback di pemanggilan timnas Indonesia. Dalam pemanggilan untuk laga lawan Irak dan Filipina pada FIFA Matchday November 2023 ini, timnas Indonesia telah mengumumkan 27 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina pada Kamis, 2 November 2023. Pasukan Garuda akan melakoni 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada 16 dan 21 November 2023. Sejumlah perubahan dilakukan Shin Tae-yong dalam pemanggilan kali ini, termasuk 4 nama baru dalam daftar kali ini. Akan tetapi seluruh nama tersebut sebenarnya sudah pernah dipanggil timnas Indonesia sebelumnya, mereka adalah Muhammad Riyandi, Andi Setio, Adam Alis dan Yakob Sayuri. Muhammad Riyandi comeback setelah hampir setahun absen karena cedera ACL. Andi Setio yang dipanggil pada FMD September 2023 lalu juga kembali karena penyesuaian beberapa pemain yang cedera. Begitu juga Adam Alis, keduanya merupakan pengganti 2 pemain Abroad yang cedera yakni Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner.